Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 izin menyampaikan materi tentang teori antrian dalam rangka memenuhi tugas pengantar riset operasi. Saya Regina Adelisa dengan NPM F1F022014. Selanjutnya ada rekan saya. Indah Priya dengan NPM F1F022007. Selanjutnya, Saya Lucina Pita Safitri dengan NPM F1F0220026. kemudian selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ilham Ayadi dengan NPM F0F0220032. selanjutnya ada Dwi Putri dengan NPM F1F022041. Poin pembahasan kami kali ini membahas tentang yang pertama ada konsep antrian, selanjutnya ada karakteristik sistem antrian, karakteristik kedatangan, ada gaya antrian, contoh sistem antrian, manfaat, disiplin antrian, selanjutnya ada karakteristik waktu pelayanan, pelaku biaya, komponen sistem antrian, struktur antrian, serta model antrian. Dengan urutan penyampaian, ini pertama dimulai oleh Linda Aprilia, selanjutnya oleh saya Regina Adelisa, selanjutnya oleh Uci Novita Savitri, kemudian selanjutnya oleh Ilham Hayadi, dan selanjutnya oleh Dwi Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep antrian. Nah, sebelum masuk ke konsep antrian, itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu antrian. Nah, dalam hampir setiap organisasi itu bakalan selalu ada contoh proses yang menimbulkan deretan tunggu. Nah, deretan tunggu inilah yang disebut sebagai antrian. Deretan bagian mesin ataupun unit itu harus menunggu untuk memperoleh pelayanan. Jadi karena fasilitas pelayanannya itu terbatas, sehingga tidak bisa memenuhinya secara bersamaan. Nah, antrian itu sendiri merupakan sebuah situasi yang umum. Contohnya kayak deretan mobil yang sedang menunggu untuk diperbaiki. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi langsung aja kita ke konsep antrian. Nah, teori antrian itu diciptakan pada tahun 1909 oleh ahli matematika dan insinyur berkebangsaan Denmark yang bernama A.K. Erlang. Suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Nah, studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu itu disebut sebagai teori antrian. Nah, kejadian garis tunggu itu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan, sehingga nasabah yang tiba itu tidak bisa segera mendapatkan pelayanan karena disebabkan oleh kesibukan pelayanan. Gitu. Jadi, teori antrian itu berkenaan dengan seluruh aspek dari situasi, di mana pelanggan atau baik orang maupun barang itu harus antri untuk mendapatkan suatu pelayanan gitu. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang karakteristik dari sistem antrian. Yang pertama itu ada kedatangan. Nah, kedatangan itu bukan populasi yang akan dilayani atau calling population. Nah, calling population itu dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Nah, menurut ukurannya itu populasi yang akan dilayani secara terbatas dan ada juga populasi yang akan dilayani secara tidak terbatas. Ada finite dan infinite. Yang kedua yaitu batasan panjang antrian bisa terbatas, limited, bisa juga tidak terbatas atau unlimited. Nah, yang ketiga itu ada fasilitas pelayanan.
karakteristik fasilitas pelayanan itu dapat dilihat dari 3 hal, yaitu ada layout secara fisik dari sistem antrian tersebut, yang kedua itu disiplin antrian, dan yang ketiga yaitu waktu pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik kedatangan. Nah, terdapat 3 karakteristik utama dari sumber input yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan. Yang pertama itu ukuran populasi kedatangan. Dan yang kedua, perilaku kedatangan. Dan yang terakhir itu pola kedatangan atau distribusi statistik. Jadi, dari PPT yang kami buat, itu terdapat lampiran mengenai sistem antrian. Jadi, terdapat sumber kedatangan. Jadi, sumber kedatangan itu merupakan pelanggan yang datang untuk meminta jasa pelayanan gitu. Jadi, sumber itu terdapat 2 jenis juga, ada infinite sama finite. Jadi infinite itu antrian yang tidak terbatas, dan finite itu antrian yang terbatas. Selanjutnya di sini terdapat antrian. Nah, antrian itu jumlah pelanggan maksimum yang diinginkan untuk menunggu dilayani dalam sistem antrian. Antrian ini juga memiliki 2 jenis, yaitu ada finite dan infinite. Selanjutnya, terdapat karakteristik antrian. Nah, aturan antrian pada peraturan pelanggan yang mana dalam barisan yang akan menerima pelayanan, sebagian besar sistem menggunakan sebuah aturan antrian yang dikenal sebagai FIFO atau first in, atau aturan first in sama aturan first out. Nah, aturan first in sama first out itu yang datang pertama itu yang dilayani terlebih dahulu. Sebenarnya tuh ada 2, ada first in first out, sama yang satu lagi itu last in first out. Jadi last in first out itu kebalikan dari FIFO atau first in first out. Jadi kalau last in first out itu yang datang terakhir yang akan dilayani terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya itu terdapat karakteristik pelayanan. Nah, terdapat 2 hal penting, yaitu yang pertama itu desain sistem pelayanan, dan yang kedua itu distribusi waktu pelayanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya antrian. Nah, dalam sistem antrian pasti ada mengantri dong. Nah, di sisi lain biaya karena itu menambah fasilitas layanan. Nah, biaya ini terjadi karena orang mengantri. Jadi kayak waktunya yang hilang karena menunggu. Sementara biaya menambah fasilitas layanan itu berupa penambahan fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang memberikan sebuah pelayanan. Gitu. Nah, jadi pada PPT ini kami sudah melampirkan sebuah grafik dari biaya antrian. Bisa dilihat pada grafik di sini. Baiklah, di sini saya Regina Adelisa NPM F1F022014 membahas tentang contoh sistem antrian. Di sini sudah ditampilkan contoh dari sistem antrian. Dapat kita lihat fasilitas pelayanannya itu berupa kasir atau teller yang sedang melayani si nasabah dari bank. Kemudian sistem antriannya itu berupa bank, dan antrian atau garis tunggunya itu berupa nasabah atau orang yang sedang mengantri. Kemudian terdapat beberapa contoh sistem antrian yang lainnya, misalnya sistem lapangan terbang dengan antrian atau garis tunggunya itu berupa pesawat menunggu di landasan,
dengan fasilitas pelayanannya itu landasan pacu. Kemudian ada sistem bank seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya ada sistem dengan pencucian mobil dengan antrian garis tunggu itu berupa mobil dan fasilitas pelayanan berupa tempat pencucian mobil. Selanjutnya ada sistem bongkar muat barang dengan antrian atau garis tunggunya itu berupa kapal dan truk dan fasilitas pelayanannya itu fasilitas bongkar muat. Kemudian ada sistem komputer dengan antrian atau garis tunggunya itu program komputer dan fasilitas pelayanannya berupa CPU atau printer. Selanjutnya ada sistem bantuan pengobatan darurat. Antrian atau garis tunggunya itu adalah orang, misalnya orang yang sakit, kemudian fasilitas pelayanannya itu berupa ambulans. Kemudian ada sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan ini sering kita jumpai di sekolah maupun di kampus, dengan antrian atau garis tunggunya itu misalnya mahasiswa, kemudian fasilitas pelayanannya berupa pusat registrasi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu sistem schedule sistem pengadilan. Dengan antrian atau garis tunggunya itu berupa kasus yang disidangkan dan fasilitas pelayanannya berupa pengadilan. Demikian contoh sistem antrian. Kita lanjutkan ke manfaat. Sebenarnya apa sih manfaat dari sistem antrian? Manfaat yang pertama adalah mengatur antrian konsumen sehingga konsumen tidak perlu antri berbaris menunggu untuk dilayani. Kemudian manfaat yang kedua, memberi kepuasan dan kenyamanan kepada konsumen. Yang ketiga, dapat secara langsung mengingatkan bonaviditas perusahaan sekaligus menunjukkan perusahaan serius dan profesional termasuk dalam hal menangani konsumen. Dan manfaat yang keempat, untuk mengefisienkan tenaga kerja yang sebelumnya biasanya dilakukan oleh Satpam. Dengan demikian, Satpam dapat serius ke bidangnya, yakni dalam hal keamanan. Baik, selanjutnya, disiplin antrian. Nah, disiplin antrian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada prioritas dan first come first. Nah, apa sih disiplin antrian prioritas? Nah, disiplin prioritas ini terbagi menjadi dua, yaitu disiplin preemptif, yaitu menggambarkan situasi di mana pelayan sedang melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan meskipun belum selesai melayani orang yang sebelumnya. Kemudian ada juga disiplin non-preemptif. Disiplin non-preemptif menggambarkan situasi di mana pelayan akan menyelesaikan pelayanannya, baru kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan. Itu disiplin antrian yang prioritas. Kemudian ada juga disiplin antrian first come first. Nah, disiplin first come first maksudnya menggambarkan bahwa orang yang lebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya nih di sebuah bank, jadi kalau misalnya menggunakan disiplin antrian first come first, jadi siapa nasabah yang duluan datang maka akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku biaya. Terdapat dua misi, yaitu misi pertama, biaya karena orang mengantri berupa waktu yang hilang karena menunggu. Misi kedua yaitu biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja yang memberikan pelayanan. Selanjutnya, di sini ada gambar total biaya untuk fasilitas pelayanan. Pada garis putus-putus yaitu total biaya yang diharapkan, pada garis lurus yaitu biaya pemberian pelayanan, dan pada garis yang melengkung yaitu biaya atau waktu untuk menunggu. Selanjutnya yaitu komponen sistem antrian. Terdapat 6, yaitu pertama populasi masukan atau input populasi. Yang kedua terdapat disiplin pelayanan yang terdiri dari 4, FCFS, LCFS, acak, dan prioritas. Yang ketiga terdiri dari distribusi kedatangan, instant arrival distribution, arrival pattern random. Dan yang keempat ada fasilitas pelayanan, terdapat 2 yaitu single channel, multiple channel. Dan selanjutnya yaitu distribusi pelayanan, yaitu beberapa banyak pelayanan yang dapat dilayani per satuan waktu, dan beberapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Selanjutnya yaitu kapasitas sistem pelayanan, ada terbatas dan tidak terbatas. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem lainnya, yaitu rigging atau pengingkaran.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Nabila Safitri dengan NPM F1 F022026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur antrian. Yang pertama yaitu ada single channel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur antrian. Yaitu yang pertama, single channel, single pass. Single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan, atau ada satu pelayanan. Kemudian single pass itu menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan, sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Contohnya adalah pada pembelian tiket bioskop yang dilayani oleh satu loket, seorang pelayan toko, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar dari single channel, single pass, di mana di sini ada satu jalur untuk sistem pelayanan, kemudian di sini ada satu fasilitas pelayanan. Jadi ketika seseorang datang atau yang lagi sedang mengantri, dia masuk ke dalam jalur pelayanan, kemudian akan dilayani oleh satu fasilitas pelayanan, kemudian sudah selesai. Sistem antrian itu berhenti ketika dia sudah mendapatkan pelayanan di satu fasilitas pelayanan. Kemudian ada single channel multi-pass. Single channel multi-pass ini struktur yang memiliki satu jalur pelayanan sehingga disebut single channel, dan istilah multi-pass menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Setelah menerima pelayanan, karena masih ada pelayanan lain yang harus dilakukan agar sempurna, setelah pelayanan yang diberikan sempurna baru dapat meninggalkan area pelayanan. Contohnya pencucian mobil otomatis. Nah, di sini ada satu jalur pelayanan dengan banyak fasilitas pelayanan. Nah, di sini dia masuk ke jalur pelayanan, kemudian masuk ke fasilitas pelayanan tahap pertama, baru ke tahap kedua, baru ke tahap ketiga, baru bisa selesai struktur antriannya. Contohnya pencucian mobil otomatis tadi. Kemudian yang ketiga ada multi-channel single pass. Nah, sistem multi-channel single pass terjadi ketika dua atau lebih fasilitas dialiri oleh antrian tunggal. Sistem ini memiliki lebih dari satu jalur pelayanan atau fasilitas pelayanan, sedangkan sistem pelayanan hanya ada satu fase. Contoh pelayanan di suatu bank yang dilayani oleh beberapa teller. Itu contohnya untuk multi-channel single pass. Nah, di sini ada banyak jalur yang bisa diambil, yaitu di sini, bisa di sini, kemudian di sini untuk satu single pass, untuk satu sistem pelayanan. Jadi banyak jalur yaitu multi channel, kemudian single pass itu satu fasilitas pelayanan. Setelah dia mendapatkan fasilitas pelayanan, kemudian dia selesai di tahap itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu multi-channel multi-pass. Nah, sistem ini memiliki beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada satu waktu. Pada umumnya, jaringan ini terlalu kompleks untuk dianalisis dengan teori antrian. Contoh pelayanan kepada pasien di rumah sakit, beberapa perawat akan mendatangi pasien secara teratur dan memberikan pelayanan dengan kontinu, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pada tahap pembayaran. Nah, ini adalah gambaran untuk multi-channel multi-pass, di mana banyak jalur pelayanan yang bisa dilewati. Kemudian di sini ada juga multi-pass, banyaknya fasilitas pelayanan yang harus kita lalui. Nah, yang pertama, mungkin kita bisa mengambil jalur di sini, atau jalur di sini, atau juga bisa jalur di sini, karena ini adalah multi-channel. Kemudian untuk multi-pass, di sini kita masuk ke dalam fasilitas pelayanan pertama, kemudian bisa ke fasilitas pelayanan kedua, dan fasilitas pelayanan ketiga, baru bisa berakhir. Contohnya kita melakukan
perawatan di rumah sakit. Jadi kita harus mendaftar dulu, kemudian didiagnosa dulu, baru ke tahap penyembuhan sampai tahap pembayaran seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model dari antrian yang dimana di sini model A yaitu model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Nah, yang pertama ada lambda, yaitu jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu, kemudian ada mu, jumlah orang yang dilayani persatuan waktu, LS, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem yang sedang menunggu untuk dilayani dengan rumus ini, yaitu lambda per mu dikurang lambda, kemudian ada WS, jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem, dengan rumus 1 per mu dikurang lambda, kemudian ada LQ, yaitu jumlah unit rata-rata menunggu dalam antrian, kemudian ada WQ, waktu rata-rata yang dihabiskan menunggu dalam antrian, kemudian ada P, yaitu faktor utilitas sistem, kemudian ada P0, yaitu probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem, dengan rumus 1 dikurang lambda per mu. Selanjutnya saya akan menjelaskan model A, yaitu model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Nah, di sini ada lambda, yaitu jumlah kedatangan rata-rata persatuan waktu, kemudian ada mu, jumlah orang yang dilayani persatuan waktu, LS, yaitu jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, dengan rumus ini, yaitu lambda per mu dikurang lambda, kemudian ada WS, jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem, dengan rumus 1 per mu dikurang lambda, kemudian ada LQ, yaitu jumlah unit rata-rata menunggu dalam antrian, yaitu dengan rumus lambda dikali 2 per mu per mu dikali mu dikurang lambda, kemudian ada WQ, yaitu waktu rata-rata yang dihabiskan menunggu dalam antrian dengan rumus lambda per mu dikali lambda dikurang mu dikurang lambda. Kemudian ada P, yaitu faktor utilitas sistem, itu dengan rumus lambda per mu, kemudian ada P0, yaitu probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem, kemudian dengan rumus 1 dikurang lambda per mu, kemudian ada Pn lebih dari K, yaitu probabilitas terdapat lebih dari 1 sejumlah K unit dalam sistem, di mana N adalah jumlah unit dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama yaitu seorang monitor memasang sebuah knalpot baru rata-rata 3 buah per jam. Knalpot 3 buah per jam atau 1 knalpot setiap 20 menit ya. Yang mengikuti distribusi eksponensial negatif, pelanggan yang menginginkan pelayanan ini tiba di bengkel dengan rata-rata 2 orang per jam dengan mengikuti distribusi Poisson. Nah, diketahui lambda yaitu 2 mobil 3 per jam. Di sini dianggap bahwa yang memasang knalpot itu mobil. Jadi lambdanya yaitu 2, di sini rata-rata 2 orang per jam. Kemudian dengan mu yaitu 3 jam yang dilayani 3 buah berarti mobil yang dapat dilayani per jam, karena di sini seorang montir memasang sebuah knalpot baru rata-rata 3 buah per jam. Nah, kemudian LS yaitu rata-rata dalam sistem, jadi kita bisa cari dengan rumus yang tadi, yaitu LS sama dengan lambda dikurang mu dikurang lambda. Jadi 2 per 3 dikurang 2 yaitu 2 per 1 atau 2 mobil rata-rata dalam sistem. Kemudian ada WS yaitu jumlah waktu rata-rata yang dihabiskan. Dengan rumus 1 per mu dikurang lambda. Sama dengan 1 per mu-nya 3, kemudian lambdanya 2, jadi 1 jam rata-rata menunggu dalam sistem. Karena di sini satuannya jam semua. Kemudian ada LQ yaitu jumlah unit rata-rata menunggu dalam antrian dengan rumus lambda
per lambda dikali 2 per mu dikali mu dikurangi lambda. Jadi 2 harusnya pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 2, sorry. 2 dikali 2 per 3 dalam kurung 3 dikurangi 2 itu kan 1, jadi 3 kali 1 itu 3, 2 dikali 2 itu 4, jadi 4 per 3 itu 1,33. Mobil rata-rata menunggu dalam antrian. Kemudian NLQ, waktu rata-rata yang dihabiskan menunggu dalam antrian yaitu lambda per mu dalam kurung mu dikurang lambda yaitu 2 per 3. Artinya 2 per 3 itu kalau diubah ke menit dikali 1 jam, 2 per 3 jadi 1 jam itu 40 menit. Waktu untuk menunggu rata-rata per mobil. Kemudian ada P. Ini faktor identitas sistem dengan rumus lambda per mu atau 2 per 3 itu sama dengan 66,6%. 66,6% montir sibuk. Kemudian ada P0 yaitu 1 dikurangi lambda per mu yang hasilnya 0,33 yaitu probabilitas terdapat 0 mobil dalam sistem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan contoh soal itu model B, yaitu model antrian jalur berganda dengan keterangan M itu merupakan jalur yang terbuka, lambda itu merupakan jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu, terus mu itu merupakan jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur. Nah, di sini sudah terdapat rumus dari probabilitas yang terdapat 0 orang dalam sistem. Selanjutnya itu ada jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Dan selanjutnya itu waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani gitu, dalam sistem. Kita menggunakan rumus LS sama dengan lambda mu dikali dengan lambda per mu dikali dengan S, itu dibagi dengan S min 1 faktorial dikali dengan S mu min lambda kuadrat, itu P probability ditambah dengan 1 per mu, maka LS per lambda. Nah, selanjutnya itu ada jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian. Itu ada LQ sama dengan LS dikurang dengan lambda per mu. Nah, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau unit untuk menunggu dalam antrian itu WQ sama dengan LQ per lambda. Jadi kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Bengkel Golden Muffler telah memutuskan untuk membuka sebuah bengkel kedua dan menyewa montir kedua untuk memasang knalpot. Pelanggan yang datang dengan tingkat kedatangan sekitar 2 orang per jam itu akan menunggu dalam sebuah jalur tunggal dan menunggu hingga 1 dari 2 montir itu tersedia. Setiap montir itu memasang knalpot sekitar 3 per jamnya. Tentunya untuk menemukan karakteristik sistem ini jika dibandingkan dengan sistem antrian jalur tunggal yang lama, berapa karakteristik operasi untuk sistem 2 jalur akan dihitung. Nah, ini merupakan penyelesaian dari soal di samping. So, kita mencari terlebih dahulu probability-nya berapa. Itu sudah didapatkan 1, lalu dibagi dengan 1 ditambah 2 per 3, ditambah 1 per 2, dikali dengan 4 per 9, dikali dengan 6 per 4. Didapatkan hasilnya 1 per 2, dibagi lagi menjadi 0,5. Jadi
terdapat 0,5 probabilitas terdapat 0 mobil dalam sistem. Kemudian kita mencari LS-nya, yaitu jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Itu didapatkan 3/4, yaitu 0,75 jumlah mobil rata-rata dalam sistem. Lalu kita menggunakan WS, waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam sistem gitu. Didapatkan hasilnya 3/8, yaitu 22,5 menit rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam sistem. Selanjutnya itu ada LQ, waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam antrian. Itu terdapat hasilnya 1/12, yaitu 0,83 rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam antrian. Selanjutnya itu ada WQ. WQ itu rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam antrian. Jadi didapatkan hasil 0,0415 jam. Nah, dari jam itu kita ubah ke menit. Menjadi 2,5 menit rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam antrian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari model waktu pelayanan konstan menggunakan rumus antrian model C. Di sini sudah tertera beberapa rumus. Untuk menghitung panjang antrian rata-rata atau LQ dapat dihitung dengan lambda kali 2/2 mu dikali mu dikurang lambda. Kemudian untuk mencari waktu menunggu dalam antrian secara rata-rata atau WQ itu dapat dihitung dengan lambda per 2 mu dikali mu min lambda. Kemudian untuk menghitung jumlah pelanggan dalam sistem rata-rata atau LS sama dengan LQ yang sebelumnya tadi. LQ yaitu panjang antrian rata-rata ditambah dengan lambda dibagi mu. Kemudian untuk menghitung waktu tunggu rata-rata dalam sistem atau WS dapat dihitung dengan WQ, yaitu waktu menunggu dalam antrian rata-rata ditambah dengan 1/mu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Pengemudi truk saat ini menunggu kurang lebih selama 15 menit sebelum dapat mengosongkan isi truk mereka untuk didaur ulang. Nah, biaya pengemudi truk dan truk untuk menunggu dalam antrian adalah di sini pakai biaya $60 per jam. Sebuah kompaktor kaleng otomatis yang baru dapat dibeli untuk memproses muatan truk pada tingkat yang tetap yaitu 12 truk per jam, berarti diperkirakan 5 menit untuk setiap truk. Nah, truk datang dengan distribusi Poisson rata-rata 8 kedatangan untuk setiap jam. Jika kompaktor baru ini digunakan, biaya akan didepresiasi sebesar $3 untuk setiap truk yang kosong. Langsung saja pembahasan soalnya. Nah, untuk menghitung biaya menunggu sekarang atau biaya dalam perjalanan, itu dapat dihitung dengan 1/4 jam dalam artian menunggu dikali $60 per jam. Nah, jadi biaya menunggu sekarang itu adalah $15 per perjalanan. Selanjutnya untuk menghitung sistem yang baru, yaitu lambda sama dengan 8 truk per jam, kemudian mu sama dengan 12 truk per jam. Selanjutnya, menghitung waktu tunggu dalam antrian rata-rata dengan rumus WQ sama dengan lambda per 2 mu dikali mu dikurang lambda. Langsung saja kita substitusi, lambdanya tadi 8 dibagi 2 dikali mu, 12, dikali dengan mu kurang lambda, yaitu 12 dikurang 8. Sehingga didapatkan waktu tunggu dalam antrian rata-rata itu adalah 1/12 jam. Selanjutnya kita menghitung biaya menunggu perjalanan dengan kompaktor baru. Dapat dihitung dengan 1/12 jam dikali dengan biaya $60 untuk setiap jamnya. Sehingga didapatkan biaya menunggu perjalanan dengan kompaktor baru itu
$60 dibagi dengan 12, berarti $5 per perjalanan. Kemudian, untuk menghitung penghematan dengan kofaktor baru, yaitu $15 untuk sistem yang sekarang dikurangi dengan $5 untuk sistem yang baru, sehingga didapatkan $10 per perjalanan. Nah, tadi diketahui biaya depresiasi kofaktor baru itu sama dengan $3 per perjalanan, sehingga kita dapatkan penghematan bersihnya itu sama dengan $7 per perjalanan. Demikianlah pembahasan soal kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model D, yang dimana model D ini digunakan untuk model waktu pelayanan konstan. Nah, ada beberapa hal yang digunakan dalam model D dalam penentuannya, yang dimana rumus antrian model D sendiri memiliki beberapa hal yang dilihat, yaitu dari faktor pelayanan, jumlah antrian rata-rata, waktu tunggu rata-rata, jumlah pelayanan rata-rata, jumlah dalam pelayanan rata-rata, dan jumlah populasi yang dilihat. Nah, dapat dilihat bahwa untuk faktor pelayanan itu dilambangkan dengan X, yang dimana rumusnya yaitu T per T tambah U, yang dimana T itu sebagai waktu pelayanan rata-rata dan juga U sebagai waktu rata-rata antrian unit yang membutuhkan pelayanan. Nah, untuk mencari rumus jumlah antrian rata-rata yang dimana dilambangkan dengan L, yaitu sama dengan N, yang dimana yaitu L sama dengan N dalam kurung 1 kurang F, yang dimana L itu adalah rata-rata jumlah unit yang menunggu untuk dilayani, dan 1 dikurang dengan F, yang dimana F itu merupakan faktor efisiensinya. Selanjutnya yaitu waktu tunggu rata-rata. Waktu tunggu rata-rata sendiri dilambangkan dengan W, yang dimana bisa digunakan menggunakan rumus L dalam kurung T plus U per N kurang L, atau bisa juga disingkat dengan rumus lain, yaitu T dalam kurung 1 kurang F per X per V, X kali V, yang dimana yang diketahui tadi L merupakan rata-rata jumlah unit yang menunggu untuk dilayani, T sebagai waktu pelayanan rata-rata, U sebagai waktu rata-rata antrian unit yang membutuhkan pelayanan, dan N serta L, yang L adalah rata-rata jumlah unit yang menunggu untuk dilakukannya. Selanjutnya yaitu jumlah pelayanan rata-rata J, yang dilambangkan dengan J. Untuk mendapatkan jumlah pelayanan rata-rata, yaitu menggunakan rumus N per N kali F dalam kurung 1 kurang X, yang dimana kan sudah diketahui tadi tuh, yang dimana N besar itu merupakan jumlah pelayanan potensial dikalikan dengan faktor efisiensial di dalam yang dimana dikalikan dalam kurung 1 dikurang dengan faktor pelayanan. Untuk terus dilanjutkan dalam mencari jumlah dalam pelayanan rata-rata menggunakan dilambangkan dengan H, yang dimana itu untuk mencari nilai H sama dengan F kali N kali X, yang dimana faktor efisiensi dikali dengan jumlah pelayanan potensial dikalikan dengan faktor pelayanan untuk mencari jumlah dalam pelayanan rata-rata. Selanjutnya itu dalam menentukan jumlah populasi, yang dimana jumlah populasi itu dilambangkan dengan N besar, yang dimana sama untuk mencarinya yaitu kita menggunakan rumus J plus L plus H, yang dimana J itu sebagai rata-rata jumlah unit yang tidak berada dalam antrian,
plus L rata-rata jumlah unit yang menunggu untuk dilayani, dan H sebagai rata-rata jumlah unit yang sedang dilayani. Next. Ini merupakan contoh soal dan penyelesaian, yang dimana ini merupakan contohnya data masa lalu menunjukkan bahwa masing-masing dari pencetakan komputer laser di Departemen Energi, yang dimana terletak pada Amerika Serikat di Washington DC, memerlukan perbaikan setelah digunakan 20 jam. Kerusakan mesin pencetakan ditentukan mengikuti distribusi Poisson. Seorang teknisi yang bertugas dapat memperbaiki sebuah mesin pencetak selama rata-rata 2 jam, mengikuti distribusi eksponensial. Biaya kerusakan mesin adalah 120 per jam, yang dimana teknisi dibayar sebesar 25 per jam dengan mata uangnya yaitu dolar. Apakah departemen perlu mempekerjakan teknisi kedua? Nah, untuk melakukan penyelesaian, kita harus menentukan dulu di mana perhatian bahwa apakah kita menggunakan itu diperlukan atau tidak. Yang dimana yang kita perhatikan bahwa T sama dengan 2 jam, yang dimana itu merupakan periode atau penggunaan waktu, dan U sama dengan 20 jam yang juga merupakan periode waktu. Kemudian yang dimana kita mau mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, kita menggunakan T per, kan diketahui tadi, yaitu menggunakan T per T plus U, yang dimana didapatkan hasilnya yaitu 0,091. Selanjutnya kita mencari nilai M-nya, yang dimana diketahui tadi kan nilai M-nya adalah jumlah jalur pelayanan. Nah, untuk mencari nilai jalur jumlah pelayanan, kita kan diketahui tadi bahwa kita pada saat menggunakan satu teknisi, maka didapatkanlah nilainya yaitu D sama dengan 0,350, yang dimana D itu sebagai probabilitas sebuah unit harus menunggu di dalam antrian, dan F sebagai faktor efisiensi yang dimana sebesar 0,960. Nah, kalau itu menggunakan satu teknisi. Jika kita melakukan M-nya yang dimana kita membutuhkan 2 teknisi, maka D-nya itu menurun, yang dimana nilai D itu yaitu probabilitasnya sebuah unit harus menunggu di dalam antrian, maka didapatkanlah probabilitasnya yaitu sebesar 0,044, yang dimana kita tadi untuk mencari nilai F-nya, yang dimana didapatkan faktor efisiensinya yaitu sebesar 0,998. Nah, jumlah mesin pencetakan yang bekerja rata-rata J sama dengan NF 1 kurang X, yang dimana J itu tadi diketahui kan rata-rata jumlah unit yang tidak berada dalam antrian. Nah, itu kan udah kan diketahui. Nah, kita gunakan rumus N yang dimana sebagai jumlah pelayanan potensial dikalikan dengan faktor efisiensi dikalikan lagi dengan dalam kurung 1 kurang faktor pelayanan. Maka didapatkanlah, kita melakukan pemisalan untuk pertama M sama dengan 1. Maka J sama dengan, yang dimana nilai diketahui N-nya sama dengan 5 dan F-nya sama dengan 0,960 dan 1 dikurang 0,98 yang dimana 0,091 yaitu nilai X-nya. Maka didapatkanlah 4,36. Untuk mencari nilai M yang sama dengan 2, maka J sama dengan 5 dikali 0,998 yang dimana M2 tadi diketahui F-nya sama dengan 0,998. Maka dikalikanlah seperti yang pada permisalan pertama, didapatkanlah 4,54. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis biaya sebagai berikut. Nah, didapatkan perbandingan didapatkan data dari antara jumlah teknisi pertama dan kedua, yang dimana rata-rata kejadian mesin rusak sebanyak, yang dimana diketahui jumlah pelayanan dikurang dengan rata-rata jumlah unit,
yang tidak berada dalam antrian itu diketahui sebesar 0,64 untuk pada jumlah teknisi 1 dan jumlah teknisi 2 sebesar 0,46. Sedangkan biaya yang rusak rata-rata per jam yaitu sebesar $76.80. $76.80 dan untuk jumlah teknisi 2 biaya mesin rusak rata-rata per jamnya yaitu sebesar $55.20 dan untuk biaya teknisi per jamnya yaitu sebesar $25 untuk jumlah teknisi pertama yang hanya 1 dan biaya teknisi per jam $50 untuk teknisi yang 2. Dan untuk biaya total jamnya yaitu sebesar $101.80 yang dimana hanya menggunakan 1 teknisi. Sedangkan untuk menggunakan 2 teknisi yaitu mengeluarkan biaya total sebesar $105.20. Next. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikianlah penyampaian materi tentang teori antrian dari kelompok 3 dalam rangka memenuhi tugas pengantar riset operasi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.